Bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Henry Wibowo selaku Eksekutif Director PT JP Morgan Sekuritas Indonesia. Selamat siang Pak Henry. Siang, apa kabar? Kabar baik, senang bertemu kembali Pak Henry. Kita ketahui ya bahwa di awal pekan ini tampak sumringah begitu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita dan juga rupiah kita begitu. Tapi di satu sisi juga tentu kita masih akan melihat ya seperti apa ke depannya efek dari era suku bunga yang lebih tinggi lagi di domestik setelah kemarin juga Bank Indonesia menaikkan 25 basis poin begitu. Seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan hal ini dan mungkin evaluasi juga sedikit berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2024? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama, suku bunga ini naik 25 basis point, itu sebenarnya surprise to the market. Kalau kita lihat konsensus itu expect suku bunga itu bertahan, bahkan ada beberapa yang sudah expect untuk dipangkas turun di kuartal 3. Tapi dikarenakan beberapa hal, salah satunya pelemahan rupiah, sepertinya ini key message dari central bank. Currency stability is number one, above everything else. Jadi makanya kalau kita lihat mereka naikin suku bunga ke 6,25% dengan harapan capital outflow-nya tuh sudah turun dan rupiah kita tuh bisa stabil. Nah, dampaknya apa sih ke sektor perbankan? Dampaknya apa ke market? Kalau kita lihat ekonomi one on one, itu suku bunga naik biasanya growth akan turun. Kenapa? Karena demand consumption akan turun. Karena ini adalah tightening policy gitu. Cuman kalau kita lihat juga ini dikarenakan apa? Karena ini kita mau naikin suku bunga untuk menjaga currency stability, untuk bisa meredam capital outflow. Saya rasa dampaknya bisa jadi positif. Kenapa? Karena at the end of the day, rupiah itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk business confidence, untuk consumer confidence, di mana kalau misalnya growth-nya kencang, tapi rupiahnya blablas ke 16.000 lebih, yang ada net-net bisa negatif. Dan on the flip side, kalau kita lihat, mungkin growth kita akan memelan sedikit, karena suku bunga kita naik. Tapi kalau rupiahnya bisa stabil, seperti prediksi Pak Peri kan ke 15.800 pada akhir tahun, saya rasa itu bisa menjadi net-net positif. Karena banyak sekali pabrik-pabrik di Indonesia, perusahaan consumer, perusahaan FMCG, masih banyak import raw material, bahan baku yang berhubungan dengan US dollar. Jadi net-net kalau rupiahnya bisa menguat, dampaknya bisa positif. Oke, baik. Tadi Anda menekankan begitu ya bahwa posisi rupiah yang stabil ini akan bisa meningkatkan kepercayaan diri baik tadi dari sisi konsumen tapi juga dari tidak hanya dari sisi konsumen tapi juga dari sisi bisnis begitu. Nah, kemudian apakah Anda juga sudah melihat sebetulnya confident atau kepercayaan diri ini juga sudah dirasakan di market kita apalagi di pekan ini ya rupiah juga sudah menguat, kemudian indeks harga saham gabungan juga sudah mulai berbalik arah. Tapi itu justru sebetulnya memang masih didominasi oleh sentimen eksternal seperti kita ketahui dari Amerika Serikat data non-farm payroll yang berada di bawah ekspektasi ini juga membuat dolar melemah. Seperti apa? Saya rasa combination of both ya. Seperti tadi disampaikan, external data itu sangat penting. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, terutama inflasi. Dan sekarang ini salah satu faktor yang sangat dibahas ramai adalah potensi kenaikan harga minyak. Karena apa yang terjadi di geopolitik, harga minyaknya naik, potensi inflasi bisa naik, makanya orang ini lebih berhati-hati. Tapi ketika kita lihat data, jika inflasi tersebut itu dapat terkendali, dan kalau kita lihat Fed statement sepertinya rate cut itu masih tetap on track, mungkin postpone tapi tidak cancel. Jadi kata-kata yang kita sering sebut adalah postpone but not cancel. Gitu. Jadi monetary easing masih akan tetap terjadi, mungkin timeline-nya aja akan mundur. Dan kita juga memprediksi hal yang sama untuk Indonesia, dikarenakan apa yang terjadi bukannya berarti rate cut itu cancel, tapi mungkin postpone. Postpone-nya sampai kapan dan secara basis point juga apakah akan berkurang begitu? Karena banyak yang memprediksi juga akan berkurang. Jadi pada awal tahun prediksi kita awalnya adalah untuk BI memangkas suku bunga 50 basis point di semester 2 tahun 2024. Mulainya dari kuartal 3. Prediksi kita sekarang kita mundurin satu quarter. Kita masih expect akan ada potensi rate cut, tapi dimulainya mungkin akhir tahun. Fourth quarter, either Oktober, November, Desember. Jadi postpone. Untuk Bank Indonesia. Untuk The Fed sendiri seperti apa? Banyak yang memperkirakan juga sama akan berada di akhir tahun, bahkan satu kali saja untuk cutting rate-nya. Jadi forecast kita juga mirip, di mana tadinya kita expect akan ada 4-5 rate cut
pada awal tahun, kita sekarang hanya expect 3 rate cut, dan sama itu kita postpone timeline-nya menjadi akhir tahun. Jadi kita tetap memprediksi masih ada easing, masih ada monetary easing, yang masih ada rate cut, tapi mungkin timeline-nya kita agak mundurin. Oke, baik. Di tengah wait and see sendiri, begitu artinya kan wait and see juga berlangsung akan lebih lama lagi ya dari yang mana kita sebelumnya menunggu hingga pertengahan tahun, tapi harus bersabar kembali bagi para pelaku pasar karena prediksinya mundur lagi ke akhir tahun. Nah, di tengah periode wait and see ini sendiri seperti apa sebetulnya Anda melihat ataupun juga memproyeksikan arah pasar keuangan kita? Ya. Kalau kita lihat, kita mulai dengan sektor perbankan ya, karena sektor perbankan bisa dibilang sangat penting. Tadi sempat dibahas kondisi likuiditas. Likuiditas perbankan ini agak sedikit, LDR-nya agak sedikit naik. Jadi loan to deposit ratio, which is adalah function of liquidity, itu agak sedikit naik gitu. Jadi makanya apa yang terjadi di pasar, net interest margin beberapa bank itu mulai sedikit turun. Sedikit turun. Kenapa? Karena kalau seandainya suku bunganya naik, apa yang terjadi adalah mereka harus reprice the deposit, jadinya mereka punya NIM cenderung bisa akan turun gitu. Balik lagi tergantung kondisi ekonomi seperti apa. Ketika bank itu bisa pass on the rate hike to the loan repricing, ketika ekonominya bagus, mereka bisa pass on. Net mungkin nggak akan terlalu tergerus gitu. Cuman kalau seandainya liquidity-nya sudah cukup ketat, LDR sudah 90%, ada rate hike, benchmark rate hike, itu biasanya NIM-nya akan under pressure. Seperti itu. Balik lagi, bank yang memiliki LDR rendah, itu sangat diuntungkan di kondisi sekarang. Dan juga bank yang memiliki kasa ratio tinggi, itu sangat diuntungkan. Makanya banyak orang bilang kalau kita ngeliat perbankan itu kasa is king. Kasa itu adalah current account, savings account. Kasa ratio itu adalah dana murah. Kalau perbankan memiliki kasa yang besar, mereka itu dana murahnya itu nggak perlu terlalu sensitif untuk dinaikkan suku bunganya. Jadi makanya kasa dan LDR itu sangat penting di kondisi tightening liquidity seperti sekarang.